Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi ini bersama teman-teman kelompok 2. Pada kali ini kita akan belajar bersama terkait ya cara bagaimana mencari jurnal ataupun menganalisis jurnal. Gimana sih ya cara mencari jurnal yang tepat dan mungkin berkualitas nantinya. Ini mungkin kita akan belajar untuk menganalisis jurnal nantinya juga bisa teman-teman simak. Sebelumnya ini dari teman-teman kelompok 2, ini ada 4 anggota. Ini ada yang pertama Firlana Agnia, kemudian ada Evangeline, kemudian ada saya Pusdaji, dan ada Mbak Diana. Oke, bisa di next. Nah, ini untuk kali ini kita akan belajar bersama membahas yang menganalisa lah 3 jurnal. Ini ada 3 jurnal. Yang jurnal yang pertama ini ada High Protein Oral Nutritional Supplement Enable to Majority of Cancer Patient to Meet Protein Intake Recommendation during Systemic Anti-Cancer Treatment. Ini studinya ada randomized control parallel group. Kemudian yang kedua ini untuk jurnalnya, judulnya ini The Effect of Nutrition Intervention with Oral Nutritional Supplement on Ovarian Cancer Patient Undergoing Chemotherapy. Kemudian yang ketiga ini untuk jurnal dengan judul The Effect Oral Nutritional Supplement Therapy on Nutritional Status and Quality of Life in Patient with Esophageal Cancer Undergoing Radiotherapy and Chemotherapy. Oke, bisa lanjut. Nah, ini adalah latar belakang dari ketiga jurnal yang akan kita pelajari bersama. Untuk yang pertama, ini latar belakang yang mendasari jurnalnya. Ini ada terjadinya malnutrisi yang merupakan gambaran umum pada penderita kanker. Selain itu, berdasarkan jurnalnya ini disebutkan bahwasanya 64% pasien kanker mengalami penurunan berat badan pada saat pemeriksaan onkologi pertama kalinya. Kemudian ini untuk background yang kedua dari jurnal yang kedua ini ada kanker ovarium merupakan keganasan ginekologi ketiga yang paling umum terjadi di dunia dan memiliki insiden malnutrisi yang lebih tinggi. Nah, kemoterapi saat ini merupakan pengobatan umum untuk kanker ovarium. Namun, efek samping yang ditimbulkannya itu dapat memperburuk malnutrisi. Nah, ini untuk dasar yang kedua. Nah, untuk yang tiga, backgroundnya ini ada angka kejadian malnutrisi pada pasien kanker esofagus cukup tinggi sehingga berdampak serius pada efek terapeutik dan kualitas hidup. Nah, suplemen nutrisi. Nah, ini ada tujuan dari setiap jurnalnya masing-masing. Jadi untuk jurnal yang pertama ini memiliki tujuan untuk menyelidiki suplemen nutrisi oral atau yang sering disingkat dengan ONS untuk mendukung pasien dalam memenuhi rekomendasi kebutuhan nutrisi ataupun zat gizinya. Kemudian yang kedua ada tujuannya ini untuk menyelidiki efek menguntungkan dari suplemen nutrisi oral atau ONS pada pasien kanker ovarium yang menjalani kemoterapi. Nah, untuk yang ketiga ini tujuannya yaitu secara acak ini ya dilakukannya itu untuk mengevaluasi pengaruh terapi suplemen nutrisi oral terhadap status gizi dan kualitas hidup pasien kanker esofagus yang dirawat menjalani radioterapi dan kemoterapi. Nah, itu untuk tujuannya. Untuk yang selanjutnya ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya.
Baik, selanjutnya ada PICO. Di sini dari 3 jurnal, P-nya merupakan pasien dengan penderita kanker, I-nya merupakan pemberian suplemen nutrisi oral atau ONS berprotein tinggi dan bervolume padat. C-nya atau comparison-nya, kelompok pasien tidak diberikan ONS, kemudian O-nya, outcome-nya, peningkatan status gizi dan kualitas hidup. Oke, next. Untuk synthesis of evidence, yang pertama, suplemen nutrisi oral atau ANS merupakan bagian dari strategi dukungan nutrisi yang lebih luas untuk pasien kanker yang berisiko mengalami malnutrisi. Penelitian telah menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kontrol yang menerima saran diet saja, ONS selama 3 bulan pasca operasi menghasilkan indeks otot rangka yang lebih tinggi, prevalensi sarkopenia yang lebih rendah, dan modifikasi kemoterapi yang lebih sedikit, atau pengurangan dosis, penundaan, atau penghentian pada pasien di program gizi. Resiko kanker kolorektal dan penurunan berat badan yang lebih sedikit, indeks massa tubuh yang lebih tinggi, indeks otot rangka yang lebih tinggi, modifikasi kemoterapi yang lebih sedikit, kelelahan dan berkurangnya nafsu makan pada pasien yang berisiko gizi dengan kanker lambung. Oke, yang kedua, di sini sintesis of evidence yang pertama, suplemen nutrisi oral dapat meningkatkan status gizi pasien kanker ovarium yang menjalani kemoterapi, sebagaimana dinilai oleh skor Patient Generated Subjective Global Assessment atau PGSGA pada beberapa titik waktu. Kemudian penelitian ini didukung oleh Yayasan Ilmu Pengetahuan Alam Provinsi Liaoning, menyoroti potensi manfaat ONS dalam meningkatkan kesejahteraan gizi pasien kanker. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pendidikan gizi dalam mendukung kebutuhan gizi pasien kanker. Terbukti dengan perbaikan pada kelompok kontrol yang hanya menerima pendidikan gizi. Temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya intervensi gizi yang disesuaikan dalam mengoptimalkan perawatan dan hasil akhir pasien kanker. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang ketiga, sintesis of evidence-nya yaitu desain penelitian mengikuti pedoman Consolidated Standard of Reporting Trials. Protokol tersebut telah disetujui oleh Komite Etika Penelitian Klinis dan terdaftar dalam kerangka terbuka. Studi ini menilai berbagai ukuran hasil, termasuk asupan energi, parameter hematologi, penilaian kualitas hidup, dan reaksi membutuhkan. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti penerapan terapi suplemen nutrisi oral dan meningkatkan hasil akhir bagi pasien kanker esofagus yang menjalani radioterapi dan kemoterapi. Untuk yang selanjutnya ada outcome. Yang pertama, setelah dilakukan intervensi pada pasien, ditemukan perubahan yang signifikan terhadap asupan protein yang masuk terhadap pasien. Pada kelompok intervensi mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Subjek memiliki regimen pengobatan anti kanker dengan siklus pengobatan dengan durasi yang bervariasi, 2, 3, atau 6 minggu. Titik waktu penilaian berbeda-beda. Ukuran hasil sekunder mencakup proporsi subjek dengan asupan protein lebih dari sama dengan 1 gram per kilogram berat badan per hari, yang mewakili batas bawah rekomendasi ESPEN untuk asupan protein untuk pasien kanker pada T1 dan juga perubahan berat badan selama 12 minggu masa belajar. Untuk jurnal yang kedua, ukuran hasil utama dalam penelitian ini adalah evaluasi perubahan resiko gizi menggunakan skor Patient Generated Subjective Global Assessment atau PGSGA pada beberapa titik waktu, termasuk awal, pasca intervensi pada minggu ketiga, dan tindak lanjut pada minggu ke-9, serta tindak lanjut di minggu ke-15. Selain itu, indikator hasil sekunder mencakup tes biokimia seperti leukosit, limfosit, sel darah merah, hemoglobin, albumin, dan protein total yang dinilai pada setiap titik waktu pengukuran. Penurunan leukosit dan limfosit secara bertahap dengan kemoterapi pada kedua kelompok, namun kelompok ONS memiliki jumlah leukosit dan limfosit yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol pada T3. Hemoglobin dan protein total pasien pada kelompok ONS secara statistik lebih unggul dibandingkan kelompok kontrol pada T2. Untuk indikator biokimia lain,
Yang terkait dengan resiko gizi, yaitu sel darah merah, tidak ada perbedaan perubahan signifikan dari waktu ke waktu yang diamati pada kedua kelompok tersebut. Lalu untuk outcome yang jurnal ketiga, asupan energi ahli diet akan menggunakan metode retrospektif 24 jam untuk melakukan survei diet seminggu sekali guna mengukur asupan energi. Parameter hematologi, kadar leukosit, hemoglobin, trombosit, protein total, albumin, prealbumin, dan transferin akan terdeteksi setelah pengambilan darah vena puasa. Penilaian kualitas hidup, skor SF36, akan digunakan untuk menilai kualitas hidup. Reaksi merugikan, evaluasi reaksi merugikan akan didasarkan pada kriteria Institut Kanker Nasional Amerika Serikat. Ukuran hasil ini akan dinilai sebelum dan sesudah radioterapi dan kemoterapi, dengan pengumpulan data pada berbagai titik waktu selama proses berlangsung. Untuk metode dari jurnal pertama, metode yang digunakan yakni penelitian acak terkontrol. Kelompok dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok intervensi dan non-intervensi atau kontrol dengan lama intervensi selama 12 minggu. Intervensi diberikan dengan melakukan pemberian ons volume 125 ml dengan kandungan protein 18 gram dan diberikan 2 kali sehari kepada pasien. Untuk jurnal kedua, uji coba terkontrol acak tersamar tunggal, pasien dengan kanker ovarium yang menerima kemoterapi secara acak dimasukkan ke dalam kelompok ONS atau non-ONS melalui pengacakan sederhana. Kelompok ONS diberikan 250 ml ONS setiap kali atau 1,06 kilokalori, 0,0356 gram protein per mililiter, 3 kali sehari, dan pendidikan gizi. Kelompok kontrol menerima pendidikan gizi saja. Lalu untuk jurnal ketiga, metode yang digunakan adalah uji coba prospektif acak terkontrol untuk mempelajari efek terapi suplemen nutrisi oral terhadap status gizi dan kualitas hidup pasien kanker esofagus yang menjalani radioterapi dan kemoterapi. Penelitian ini disetujui oleh Clinical Research Society di rumah sakit kami. Acak menjadi kelompok ONS, kelompok diet tradisional. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada findings atau temuan yang bisa kita temukan pada jurnal-jurnal yang sudah kita bahas tadi. Untuk yang jurnal pertama, pada T1 dan T2, asupan protein secara statistik dan secara signifikan lebih tinggi pada IG dibandingkan dengan CG, yaitu 1,40 versus 1,07 gram per kilogram per hari pada T1, dan selanjutnya 1,32 versus 0,94 gram per kilogram per hari pada T2, yang pada awalnya hanya 65% IG dan 45% CG, pasien yang memenuhi rekomendasi asupan protein minimum dari Aspen. Namun pada T1 dan T2 pada IG, proporsi pasien yang memenuhi rekomendasi lebih tinggi dibandingkan pada CG, yaitu 88% versus 55% dan 40%. Tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok penelitian yang diamati untuk berat badan. Lalu untuk jurnal yang kedua, temuan dari jurnal ini, yaitu studi ini menemukan bahwa kelompok yang menerima suplemen nutrisi oral atau ONS menunjukkan penurunan resiko gizi yang jauh lebih besar, bagaimana diukur dengan skor Patient Generate Subjective Global Assessment atau PGSGA, dibandingkan dengan kelompok kontrol pada titik waktu T1, T2, dan juga T3. Selain itu, indikator biokimia terkait resiko gizi seperti albumin dan protein total juga menunjukkan perbaikan yang signifikan pada kelompok ONS dibandingkan kelompok kontrol. Temuan ini menunjukkan bahwa ONS mungkin memainkan peran bermanfaat dalam meningkatkan status gizi pasien. Pasien kanker ovarium yang menjalani kemoterapi. Selanjutnya, untuk findings yang ketiga, malnutrisi merupakan faktor resiko independen terhadap
prognosis buruk pada pasien kanker esofagus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terapi suplemen nutrisi oral atau ONS sendiri menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam asupan energi dengan parameter hematologi dan kualitas hidup pada pasien kanker esofagus yang menjalani radioterapi dan juga kemoterapi. Kelompok intervensi sendiri menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan oleh kelompok kontrol dalam hal status gizi dan juga kualitas hidup. Selanjutnya yaitu implication for practice. Pada jurnal yang pertama, ONS atau Oral Nutrition Supplement berprotein tinggi dan bervolume rendah yang dikonsumsi 2 kali sehari memungkinkan untuk membantu pasien mencapai rekomendasi protein sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan. Lalu implication for practice untuk jurnal yang kedua yaitu integrasi suplemen nutrisi oral atau ONS. Penyedia layanan kesehatan harus mempertimbangkan untuk memasukkan ONS sebagai bagian dari dukungan gizi bagi pasien kanker, terutama pada penderita kanker ovarium yang menjalani kemoterapi. ONS telah terbukti secara signifikan mengurangi resiko gizi dan meningkatkan indikator biokimia, sehingga berpotensi meningkatkan status gizi pasien secara keseluruhan. Lalu untuk pemantauan indikator biokimia secara reguler, tenaga kesehatan harus memprioritaskan pemantauan rutin indikator biokimia seperti leukosit, limfosit, hemoglobin, albumin, dan juga protein total pada pasien kanker yang menerima kemoterapi. Selanjutnya yaitu implication for practitioners. Kedua, yaitu ada intervensi gizi yang disesuaikan. Untuk intervensi gizi individual termasuk penggunaan oral nutrition supplement harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pasien kanker dengan mengatasi malnutrisi dan meningkatkan dukungan gizi. Penyedia layanan kesehatan berpotensi untuk meningkatkan hasil pengobatan dan juga kualitas hidup pasien yang menjalani kemoterapi. Penekanan pada pendidikan gizi, selain oral nutrition suplemen memberikan pendidikan gizi yang komprehensif kepada pasien kanker sangatlah penting, yaitu menggabungkan oral nutrition suplemen dengan pendidikan gizi dapat lebih mengoptimalkan perawatan gizi dan juga hasil pasien, menyoroti dari pentingnya pendekatan multidisiplin dalam manajemen kanker. Penelitian dan juga pengoptimalan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan intervensi gizi dan juga strategi pendidikan bagi pasien kanker, di mana evaluasi berkelanjutan ini akan menyempurnakan protokol dukungan gizi, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan juga hasil pengobatan individu penderita kanker secara berkeseluruhan. Selanjutnya yaitu ada implications for practice pada jurnal yang ketiga, yaitu penyedia layanan kesehatan harus mempertimbangkan untuk memasukkan suplemen nutrisi oral sebagai bagian dari perawatan komprehensif bagi pasien penderita kanker untuk meningkatkan hasil pengobatan. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi dari jurnal-jurnal yang kita pakai. Di sini ada 3 jurnal yang kita pakai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Ya, mungkin seperti itu teman-teman tadi untuk cara menganalisis ataupun menganalisa dari sebuah jurnal. Tadi mulai dicari apa metodenya, terus kemudian juga outcome-nya dan lain-lainnya. Nah, mungkin teman-teman nanti juga bisa ketika mencari jurnal untuk mencari referensi yang pas dan tepat poinnya, tidak melenceng dari mungkin dengan topik yang teman-teman inginkan. Ya mungkin seperti itu. Tadi bisa teman-teman lihat bersama ya untuk bagaimana cara untuk menganalisis dari sebuah jurnal. Mungkin seperti itu pertemuan kita pada kali ini. Mungkin barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ataupun ada kritik, saran, masukan, bisa nanti dikasih ataupun dicantumkan di link komentar. Mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.